Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nabda, kita mulai ikhwah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna 'alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuha al-ikhwatul kiram wa ayyatuha al-akhwatu al-karimat, hadhihi hiya muhadaratuna, muhadaratu ilmi nahwi wa muhadaratu ilmi sarfi, wa hadha huwa al-yawm ats-tsani wa hadha yawmun akhir min ayyami ad-dawrah. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yurzuqna ilman nafi'an wa an yataqabbala minna hadhihi al-a'mal insyaallah ta'ala. Baik, ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita masuk pada daurah sesi hari yang kedua, yang mana kemarin kita telah, alhamdulillah, Allah permudah untuk melaksanakan daurah hari yang pertama, yang mana kita telah sampai pada pembahasan jamak mudzakkar as-salim. Pada pembahasan jamak mudzakkar salim. Nah, kemarin kita bahas bahwasanya jamak mudzakkar salim, jamak dari segi bahasa adalah dia bentuk plural, adalah bentuk jamak. Mati Pak ya. Nah, jamak merupakan bentuk plural atau bentuk jamak dari mufrad. Mufrad itu tunggal, maknanya berapa? Satu. Kemudian kita kenal juga musanna yang jumlahnya dua. Kemudian kita kenal juga bentuknya jamak atau tiga atau juga lebih dari tiga. Nah, kemarin kita membahas tentang jamak mudzakkar salim. Salim kemarin kita katakan ialah apa makna salim? Selamat dia tidak berubah dari mufrad ketika ingin berubah menjadi jamak. Contohnya muslimun, satu muslim. Ketika muslimnya banyak menjadi muslimuna. Mimnya tetap dhammah, muslimun dari mufrad ke jamak. Sinnya tetap sukun dari mufrad ke jamak. Kemudian limun, linya tetap kasrah dari mufrad ke jamak. Adapun hanya tambahan apa kemarin? Waw dan nun atau juga ya dan nun. Dengan catatan nun tadi dia berharokat fathah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan jamak muannas as-salim. Halaman 18 pada kitab yang baru dan halaman ke-17 pada kitab yang lama.
Baik, kita lanjut saja ikhwah. 6. Di kitab di situ ada keterangan tentang jamak muannats salim. Sekali lagi kitab baru halaman 18, kitab yang lama halaman 17. Di sini dikatakan bahwasanya jamak muannats salim secara harfiah, secara kata per kata, jamak maknanya apa? Banyak. Seperti jamak mudzakkar salim kemarin, jamak maknanya banyak. Adapun muannas secara makna adalah dia bermakna perempuan. Jadi memang dia jamak yang menunjukkan kepada bentuk perubahan banyak pada kata perempuan. Dan salim itu maknanya selamat. Seperti jamak mudzakkar salim, yaitu ketika mufrad berubah menjadi jamak, bentuk katanya tidak berubah. Tetap menjadi seperti mufradnya, maka dinamakan dengan salim. Nah, di sini juga dikatakan jamak muannats salim adalah lafaz yang menunjukkan bilangan banyak untuk jenis perempuan yang selamat. Disebut selamat karena selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Ini yang tadi kita bahas. Atau dalam istilah Arabnya, jamak muannats salim huwa madalla 'alal jam'iyyati bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Yaitu jamak muannats salim adalah kata yang menunjukkan jam'iyah atau menunjukkan makna banyak, jam'iyah. Lil muannas untuk perempuan. Nah, nanti ada tambahan di sini, tambahan yang akan kita bahas di pembentukan jamak muannats salim. Nah, perhatikan ikhwah, ada contoh di sini yaitu sholihatun. Contoh sholihatun. Apa makna sholihah? Nah, apa makna sholihah? Perempuan yang sholih. Apa sholih kemarin? Yang baik. Nah, ini berapa jumlahnya sholihah? Satu orang, ya kan? Nah, ketika kita ingin jadikan sholihah ini menjadi jamak, maka kita harus merubahnya menjadi jamak muannats salim. Sholihatun, satu orang, berubah menjadi sholihatun. Sholihatun, satu orang. Kalau sholihatun maknanya apa? Para perempuan-perempuan sholihah atau perempuan-perempuan yang baik. Kafiratun, satu orang kafir. Ketika dijadikan jamak, maka harus jamaknya muannats salim karena perempuan, berubah menjadi kafiratun. Kafiratun. Apa makna kafirat? Nah, para perempuan yang kafir. Apa makna kafir, ikhwah? Apa makna kafir? Kafara yakfuru itu secara bahasa tertutup dia. Tertutup. Karena memang orang-orang kafir ini dia tertutup dari hidayah Islam. Dan ini diadopsi ke bahasa Inggris. Buku depannya ada cover. Cover itu penutup kitab. Nah, itu diserap dari bahasa Inggris yang mananya kafir. Kufrun, cover, penutup. Nah, orang yang kafir memang hatinya itu tertutup dari hidayah. Maka dinamakan kafir. Kafir secara bahasa tertutup dia. Kafaro yakfuru tertutup. Nah, terus contoh lain. Hasanatun maknanya apa? Perempuan yang baik. Menjadi jamak berubah menjadi hasanatun, para perempuan yang baik. Muballighatun. Apa makna muballighah? Apa makna muballighah? Dai, ustadzah, namun perempuan. Muballighah. Ustadzah atau dai perempuan, guru perempuan. Muballighah. Nah, satu orang ketika kita ingin jadikan muballighah ini, ustadzah ini menjadi banyak, maka berubah menjadi jamak muannats salim. Muballighatun. Maknanya apa? Para perempuan yang dai, menjadi pendakwah. Nah, di sini ada kaidah di halaman 18 masih. Buku yang baru dan buku yang lama halaman 17. Bagaimana cara kita membuat jamak muannats salim? Bagaimana cara kita membuat jamak muannats salim? Di sini dikatakan untuk membentuk jamak muannats salim dari kata mufradnya, apabila ingin menjadi jamak ditambahkan dengan apa? Alif dan ta maftuhah. Alif dengan ta maftuhah. Jadi asalnya dia ta marbutoh. Setiap mufrad muannas ini kaidahnya pasti dia ta marbutoh. Setiap mufrad kata yang jumlahnya satu dan dia muannas pasti taknya ta marbutoh kalau muannas. Nah, nanti ketika dia jadi jamak muannas salim, maka dia berubah menjadi
taknya tak maftuhah. Maka di sini dikatakan apabila dalam bentuk mufradnya menggunakan tak marbutah, maka dijadikan tak maftuhah apabila dia menjadi jamak. Jadi contohnya, contohnya adalah awal tadi ada kata sholihatun misal. Mana sholihah tadi? Apa arti sholihah? Satu orang perempuan ya kan? Jumlahnya satu. Nah, unzuruna diakhiri dengan tak marbutah. Kenapa pakai tak marbutah? Karena dia berjumlah mufrad satu. Nah, ketika kita ingin jadikan jamak muannats salim di sini, maka kita hapus tak marbutahnya, dirubah menjadi apa? Alif dan tak maftuhah, sehingga menjadi apa? Solihatun. Alif dan tak maftuhah. Nah, ketika antum dapati di Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada alif dan tak maftuhah, kemudian dia menunjukkan makna muannas, berarti ketahuilah itu merupakan jamak muannas salim, jamak muannas salim. Contohnya di surah minkumul mu'minatin qanitatin taibatin saihatin sayyibatin wa abkar. Surat apa itu, Pak? Surah At-Tahrim ya, surah At-Tahrim. Nah, sayyibatin wa abkar. Nah, antum perhatikan di situ minkumul muslimatin, panjang dan alif tak maftuhah, mu'minatin qanitatin taibatin saihatin sayyibatin wa abkar. Nah, ujungnya alif dan tak maftuhah semua. Maka dalam ayat tersebut itu dinamakan dengan jamak muannas salim. Taib. Jadi kalau kemarin jamak mudzakkar salim tambahannya ada dua, bisa waw dan nun, bisa ya dan nun dengan catatan nunnya berharokat fathah. Namun jamak muannas salim ini perubahannya atau tambahannya hanya satu bentuk, yaitu apa? Alif dan ta maftuhah. Alif dan ta maftuhah. Nah, kalau kemarin jamak muannas mudzakkar salim nunnya harus fathah. Nunnya harus fathah. Untuk apa? Untuk membedakan antara nun jamak mudzakkar salim dengan nun pada musanna. Adapun ta maftuhah pada jamak muannas salim ini bebas harokatnya karena dia termasuk isim yang mu'rab. Termasuk isim yang mu'rab. Apa makna mu'rab? Maunya merubah karena dia maunya berubah-berubah. Nanti bisa muslimatun, bisa muslimatin, bisa muslimatun, muslimatin aja. Nah, tapi kalau kemarin muslimuna tidak bisa menjadi muslimuni, tidak bisa menjadi muslimunu. Karena nanti untuk jamak mudzakkar salim tanda i'rabnya, tanda mu'rabnya bukan dengan harokat tapi dengan huruf waw dan huruf ya-nya nanti insyaallah taala. Taib. Kita masuk ke latihan halaman 19 buku yang baru. Kemudian halaman 17 bagi buku yang lama. Halaman 19 buku yang baru latihan 1. Kemudian latihan yang pertama di buku yang lama halaman 17. Taib, pertama musyrikatun. Apa makna musyrikah? Satu orang musyrik, satu perempuan musyrik yang berbuat syirik kepada Allah. Nah, bagaimana cara jadikan dia jamak muannas salim? Musyrikatun. Tak marbutahnya dibuang, dihilangkan, kemudian diganti dengan alif dan tak maftuhah. Musyrikatun sebagaimana yang tadi kita sebutkan di papan tulis. Taib. Kemudian yang kedua dari antum Syekh. Nah, fadhal. Nah. Taib, makhluqatun. Apa makna makhluqah? Nah, penciptaan, makhluk atau penciptaan. Nah, makhluk itu sesuatu yang diciptakan karena dari bentuk maf'ul, isim maf'ul dari kata khalaqa yakhluqu. Khalaqa telah menciptakan, yakhluqu sedang menciptakan. Makhluk ini sesuatu yang diciptakan. Penciptanya disebut siapa? Khaliq. Penciptanya disebut
khaliq karena sesuai dengan isim fa'il. Taib. Kemudian jannatun. Padahal antum, Pak. Naam. Jannatun. Taib. Apa makna jannah? Nah, jannah bermakna surga. Nah, jannah maknanya surga. Kemudian sayyi'atun, sayyi'ah. Antum Syekh, fadal. Sayyi'atun. Taib. Apa makna sayyi'ah? Perempuan yang buruk. Sayyi'un, perempuan yang buruk. Sayyi'atun, para perempuan yang buruk. Kemudian antum Syekh, fadal. Mufradnya dulu dibaca. Sabiratun. Sabiratun, ait. Naam. Taib, sabiratun. Ahsantum. Ma mana sabirat? Nah, perempuan yang sabar. Nah, perempuan yang sabar. Kemudian alimatun, khalfahu, belakangnya Syekh. Fadal. Taib, alimatun. Nah, apa makna alimat? Nah, apa makna alimat? Perempuan yang alim. Perempuan yang alim, apa alim? Kalau bahasa kita orang alim, ahli ibadah ya kan, yang sering di masjid disebut alim, yang sering ngaji disebut alim. Padahal makna alim bukan ahli ibadah, tapi apa? Makna alim orang yang berilmu, ahli ibadah. Antum sholat bolak-balik ke masjid, orang alim disebutnya kan. Antum sering ngaji disebut orang alim. Padahal makna alim orang yang berilmu, bukan ahli ibadah. Taib. Kemudian zalimah. Antum Syekh, fadal. Bisa? Di skip. Antum Pak, fadal. Zalimah. Taib, ahsantum. Ma mana zalimah? Apa mana zalimah ya, Pak? Perempuan yang berbuat zalim. Taib, zalimatun, zalimatun. Kemudian terakhir mukminah. Antum Syekh, fadal. Taib, mukminatun, mukminatun. Apa makna mukminah? Nah, perempuan yang beriman. Nah, jadi kaidahnya untuk jamak muannats salim, pertama ketika mufrad pasti dia semuanya menggunakan ta marbuthah. Itu kaidah pertama. Setiap kata muannas yang mufrad yang menunjukkan orang pasti dia menggunakan ta marbuthah. Antum tulis dengan ta marbuthah. Nah, namun ketika nanti dia jamak, maka ta marbuthahnya berubah statusnya, berubah menjadi apa? Ta maftuhah atau ta yang terbuka. Apa makna marbuthah kemarin nih, kok? Nah, terikat. Antum kalau ingat-ingat tak marbuthah, ingat seorang marbot di masjid ya. Marbot, seorang yang selalu terikat dengan masjid, maka disebut dengan marbut atau marbot. Nah. Baik, kemudian kita masuk ke jamak taksir. Kita masuk ke jamak at-taksir. Baik. Khalas, kita membahas jamak yang salim, jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Di jamak yang salim kita katakan salim itu maknanya selamat. Dia tidak berubah ketika mufrad menjadi jamak, enggak berubah, hanya diberikan tambahan-tambahan di akhirnya saja. Kalau mudzakkar salim tambahannya waw dan nun sekali lagi, kemudian juga ya dan nun. Tapi kalau muannats salim tambahannya apa? Alif dan ta maftuhah. Nah, sekarang kita masuk ke jamak taksir. Di halaman 19 buku yang baru, kemudian halaman 18 bagi buku yang lama. Taib, jamak taksir. Di kitab tertulis secara harfiah jamak itu artinya banyak. Sudah 3 kali pengulangan ya. Jamak maknanya banyak. Dan taksir itu artinya pecah atau berubah. Kalau antum tasrif, kata taksir ini masdar dari kassara yukassiru, taksiran fahuwa mukassirun wadaka mukassarun, kassir la tukassir. Nah, jadi jamak taksir itu masdar dari kata kassara yukassiru. Apa makna kassara?
merusak dia, memecahkan, mematahkan. Nah, memang jamak taksir itu jamak yang pecah dia dari kata mufrad menjadi jamaknya, berantakan dia berubah. Contohnya al-qalamu maksurun, pulpen itu rusak. Nah, ketika rusak berantakan ya kan. Az-zujaju maksurun, kaca itu pecah. Ketika pecah berantakan jadinya, tidak jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, sama taksir juga dari mufrad disebut taksir karena dia berubah dari mufradnya menjadi jamak. Contohnya antum perhatikan di situ. Ada waladun, ketika jamak menjadi auladun. Ada berubah harokat dan juga ada tambahan huruf. Waladun menjadi auladun. Pada mufrad tidak ada hamzah di depan. Ketika mufrad tidak ada hamzah, namun ketika jamak ada hamzahnya, au. Kemudian wawunya berubah harokatnya. Awalnya dia fathah, ketika jamak menjadi sukun. Kemudian lamnya asalnya pendek ketika mufrad, namun ketika jamak berubah jadi panjang. La. Nah, ini berubah dari mufrad menjadi jamaknya, maka disebut dengan jamak taksir. Auladun. Contoh lain adalah buyutun, dari mufradnya adalah baitun. Nah, di situ lagi-lagi ada penambahan huruf, yaitu huruf wawu, dan harokat kata baitun berubah. Awalnya ba berharokat fathah, berubah ba-nya berubah menjadi dhammah. Kemudian ya-nya yang asalnya sukun berubah menjadi dhammah juga. Baitun berubah menjadi buyutun. Kita tunggu dulu Iko ya. Nah, nggak kondusif ya. Sudah Pak? Cek. Jadi untuk jamak yang taksir ini bisa kita perhatikan dari mufrad menjadi jamaknya dia berubah dari harokat atau juga berubah dari segi penambahan kata. Contohnya tadi kata waladun ada penambahan hamzah ketika menjadi jamak dan tambahan alif pada lamnya. Kemudian baitun juga ada penambahan huruf, yaitu tambahan huruf wawu, baitun buyutun. Nah, intinya dia berubah. Nah, ketika jamaknya berubah dari mufrad, maka ini yang disebut dengan jamak taksir. Kalau muslimun, muslimuna tetap disebut jamak salim, mudzakkar salim. Mukminun, mukminuna. Salihun, salihuna. Nah, adapun waladun, auladun, baitun, buyutun, nah ini disebut dengan jamak taksir. Jadi apabila antum temukan ikhwah di Al-Qur'an ataupun di ahadits an-nabawiyah, hadis-hadis Nabi SAW, yang mana ada kata menunjukkan makna yang jumlahnya banyak, ada kata yang menunjukkan jumlahnya banyak, namun tidak ada ciri-ciri wawu nun atau ya nun di akhirnya, kemudian tidak ada ciri-ciri alif dan ta maftuhah di akhirnya, dan dia berubah dari jenis mufradnya, ketahuilah bahwasanya itu adalah jamak taksir. Itu adalah jamak taksir. Taib. Kemudian contoh lain, rajulun berubah menjadi rijalun, sebagaimana surah An-Nisa ayat yang 44. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di situ dikatakan ar-rijalu. Nah, kita tahu di situ maknanya menunjukkan laki-laki yang jumlahnya banyak. Para laki-laki itu qawwamuna, lebih kuat pemimpin daripada an-nisa, daripada perempuan. Nah, jadi kalau seandainya ada laki-laki yang di rumah, istrinya kerja, itu menyalahi fitrahnya ya. Laki-laki harus bekerja, kemudian istrinya yang di rumah, sesuai dengan ayat Allah, qarna fi buyutikunna. Perempuan itu hendaknya di mana? Di rumah, mendiam diri. Maka Islam itu juga tidak sepenuhnya membenarkan para perempuan-perempuan yang bekerja di luar. Nah, kita ketahui tadi rijalun maknanya laki-laki yang jumlahnya banyak. Nah, kemudian kita ketahui juga rijalun itu bentuk jamak dari yang mufradnya rajulun. Nah, dari rajulun berubah menjadi rijalun, maka kata rijal pada ayat tadi ini kita hukumi atau kita sebut dengan jamak taksir karena dia berubah mufrad menjadi jamaknya. Taib. Kemudian sama seperti rasulun, kemudian rusulun.
Apa makna rasul? Utusan. Kalau rusul para utusan. Kalau rasul satu utusan, kalau rusul utusannya banyak. Nah, ini juga sering disalah baca oleh para imam. Kalau berbentuk rusul itu sinnya pendek, rusul. Tapi kalau rasul itu panjang. Nah, jangan salah bacaan. Taib. Waladun, apa makna waladun tadi? Mana waladun? Nah, waladun maknanya anak kecil. Dan kita juga kenal anak kecil dalam bahasa Arab ada kata ibnun. Apa makna ibnun? Nah, ada ibnun. Apa makna ibnun? Laki, anak laki-laki juga. Nah, sekarang apa perbedaan antara waladun dengan ibnun? Apa perbedaan antara waladun dengan ibnun? Tadi kita katakan waladun itu anak kecil, sahih. Ibnun juga anak kecil, juga sahih. Namun lahuma farqan. Di situ ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kenapa, Pak? Waladun mencakup anak perempuan dan laki-laki. Nah, terus yang lain? Taib. Waladun tetap anak kecil laki-laki. Ibnun juga tetap anak kecil laki-laki. Cuman ada perbedaan di sini. Yaitu kalau ibnun itu anak yang dihasilkan dari nasab. Seorang ibu melahirkan anak laki-laki, anak kandungnya, itu anaknya disebut dengan ibnun. Antum punya istri antum melahirkan anak laki-laki, itu disebut dengan ibnun, anak yang senasab, anak kandung bahasa kita. Namun ketika kita punya anak yang mana anak ini bukan anak kandung kita, adopsi dari luar, atau anak yatim yang kita pelihara, atau anak-anak yang di ma'had yang kita berikan pendanaannya, biayanya untuk pendidikan mereka di pesantren, ini juga termasuk anak. Makanya antum simak hadis Nabi SAW, dan ini hadis yang masyhur. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Idza mata ibnu Adam. Yang mana, Pak? Dicapitin aja. Dicantelin aja. Oh, daripada megang gitu maksudnya. Oh, nggak usah. Apa, Pak ya? Taib. Sebagaimana hadis Nabi SAW tadi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi ketika anak Adam itu wafat, kata Nabi SAW, in qata'a amaluhu, semua amalnya itu akan terputus, akan meninggalkan semuanya, illa min salas, kecuali ada 3 yang masih bisa terus nyusul dia berupa pahala. Yang pertama apa? Sodakotin jariyatin, yaitu sodakoh yang jariyah. Jariyah itu secara bahasa jaro yajri, jariyah, yaitu air kalau dari atas ke bawah itu namanya jariyah, jaroyan, jariyah, mengalir. Nah, pahala jariyah itu pahala yang disebutkan dia pahalanya terus mengalir. Nah, makanya beda antara kita ngasih sumbangan ke masjid dengan ngasih infak ke anak yatim. Nah, ketika kita ngasih makan, misalkan ke anak yatim, makan habis, pahalanya di saat itu pula. Nah, namun ketika besok-besok kita nggak dapat pahala lagi. Namun ketika kita infakkan harta untuk masjid, selama masjid itu dipakai, meskipun kita sudah wafat, nah masih akan berpotensi mendapatkan pahala yang terus mengalir. Syaratnya apa? Selama masjid itu digunakan untuk kebaikan. Nah, pahalanya terus mengalir. Maka disebut dengan sodakoh jariyah. Jadi ada sodakoh jariyah, ada sodakoh yang tidak jariyah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang senantiasa dimanfaatkan. Manfaatkan di sini yang pertama diamalkan, yang kedua diajarkan. Makanya kemarin ana memberikan motivasi kepada antum cara untuk memurojaah ilmu yang sudah kita pelajari. Pertama yaitu untuk kita amalkan, yang kedua kita harus mengajarkan. Banyak di lingkungan kita ikhwan-ikhwan yang belum ngerti bahasa Arab, itu tugas kita mengajarkan mereka. Kita punya anak yang belum ngerti bahasa Arab, itu tugas kita. Dan kita punya keluarga dan lingkungan sekitar juga banyak yang belum bisa bahasa Arab, maka tugas kita mengajarkannya. Nah, selama si fulan ini belajar terus kemudian mengamalkan, dan dia ngajarin lagi, punya muridnya ngajarin lagi, punya murid lagi ngajarin lagi, terus sampai hari kiamat demikian. Nah, insyaallah taala selama orang-orang yang tadi disebutkan masih mengamalkan ilmu dari yang kita ajarkan, nah selama itu pula kita mendapatkan pahala. Makanya disebut dengan pahala yang mengalir. Yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah.
Atau yang ketiga juga bisa anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi antum saat ini yang berstatus sebagai anak dan orang tua antum sudah mendahului antum dalam kematian, maka antum bisa menjadikan wasilah tersampaikannya pahala untuk orang tua antum. Syaratnya apa? Pertama, antum harus saleh, harus baik, antum harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat ada seorang orang tua yang kaget, tiba-tiba dia derajatnya diangkat. Lantas orang-orang ini tercengang, mali hadhi, apa yang menjadikan sebab saya bisa menerima pengangkatan derajat ini? Nah, Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, bistighfari waladikalak. Ini disebabkan karena istighfar anakmu yang senantiasa memohonkan ampun untukmu. Artinya apa? Kita anak yang syaratnya soleh dan terus mendoakan orang tua itu masih bisa mengirim pahala tanpa diniatkan macam-macam. Kemudian kirim macam-macam itu tidak perlu. Selama kita soleh dan kita niatkan untuk orang tua itu insya Allah sudah sampai. Nah itu yang ketiga. Namun fokus kita ikhwah, tadi di awal Nabi mengatakan apa? Idza mata ibnu. Anda perhatikan pertama idza mata ibnu. Maknanya apa? Anak, ya kan? Idza mata ibnu Adam, ketika wafat anak Adam. Namun yang akhir Nabi mengatakan apa? Au waladin solihin. Kenapa tidak au ibnin solih? Kenapa atau dua-duanya tidak waladin? Idza mata waladu Adam. Terus kemudian yang kedua au waladin solih. Kenapa tidak sama-sama walad atau tidak sama-sama ibn? Nah, jawabannya adalah kalau ibn tadi itu anak yang senasab, anak kandung yang dihasilkan dari persalinan istri kita. Adapun walad itu bukan anak kandung, anak yang memang kita biayai, yang kita adopsi. Selama memang ada usaha kita untuk mendidik, untuk merawat anak tersebut, meskipun bukan anak kandung, maka itu bisa menjadi statusnya anak kita. Nah inilah kemaharahmanan Allah. Tadi Nabi SAW mengatakan idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam itu wafat. Nabi Adam punya anak, terus keturunan yang kita sebut dengan manusia. Nah dikatakan bahwasanya setiap manusia itu bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Salah satunya dari waladin solihin yad'ullah. Sekarang permasalahannya ialah tidak semua orang yang Allah kehendaki memiliki anak, ya kan? Lantas gimana kalau seandainya ada orang yang enggak punya anak, yang Allah tidak kehendaki punya anak? Apakah dia terhilang dari kesempatan itu? Enggak. Dia masih memiliki kesempatan karena konteks hadis tadi Nabi menggunakan kata waladin solihin, yaitu maknanya anak yang bukan anak kandung. Sehingga ketika antum temukan satu pesantren, di situ ada anak-anak yang membutuhkan biaya, para duafa, para aitam, yatim, dan dia mendoakan antum, insya Allah pahalanya juga tetap sampai ke antum, karena mereka statusnya kata Nabi SAW itu sudah menjadi anak bagi antum. Nah, jadi inilah rahmatnya Islam, ikhwah. Meskipun satu orang tidak dikehendaki oleh Allah memiliki anak, namun dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan apa? Pahala jariyah dari sedekah, dari doa anak-anak yang soleh. Jadi perbedaan ibnun dengan waladun apa tadi? Kalau ibnun anak nasab, anak kandung. Kalau waladun itu anak yang tidak senasab, atau bahasa kita anak apa? Anak angkat. Nah, anak angkat. Nah, baik, kembali lagi ke kitab. Jadi hadis-hadis yang ada, ayat-ayat yang ada, pemilihan katanya itu bukan tanpa sebab. Itu ada sebab-sebab tertentu. Dan kita bisa mendalami, kita bisa memahami suatu hadis dengan dalam, dengan dakik, manakala kita memahami bahasa Arab, ikhwah. Manakala kita memahami bahasa Arab. Kalau seandainya kita baca terjemahan letterlock seperti itu, nah antum akan tidak mendapati pemahaman seperti tadi, ya kan? Pasti muncul pertanyaan, lantas kalau orang yang nggak punya anak gimana, ya kan? Tapi ternyata di situ konteks bahasa Arab berperan di situ. Waladun, anak yang angkat, namun kalau ibnun itu anak yang kandung. Baik. Kita lanjutkan masih di halaman 19, buku yang baru. Kemudian halaman 18 buku yang lama. Pada keterangan di situ. Nah, keterangan di sini dikatakan perubahan bentuk mufrad ke bentuk jamak taksir tidak ada aturan yang baku. Kita katakan perubahan mufrad menjadi jamak taksir ini tidak ada bentuk yang baku, atau dalam istilah bahasa Arabnya tidak ada wazan. Apa wazan? Pola. Tidak menggunakan pola tertentu. Jadi tidak harus tambahannya wawu nun, tidak harus tambahan ya nun, tidak harus tambahannya alif dan ta maftuhah, karena taksir dia. Tidak ada aturan yang baku. Terkadang
dengan ditambah atau dibuang, atau hanya dengan berubah syakalnya atau berubah harokatnya saja. Jadi tadi Anda katakan bisa ada penambahan huruf, contohnya tadi huruf hamzah pada kata auladun muncul ketika jamak, atau penambahan huruf yang lainnya. Atau bisa juga berupa pengurangan. Seperti rasulun ketika mufrad ada wawunya, ya kan? Rasulun ketika jamak apa di situ? Rusulun, wawunya hilang. Jadi jamak taksir bisa berbentuk penambahan, bisa berbentuk pengurangan. Nah, atau bisa juga berubah jadi syakalnya. Nah, halaman berikutnya, halaman 20, buku yang baru. Halaman 18 masih untuk buku yang lama. Di sini dikatakan untuk mengetahui bentuk jamaknya secara pasti, untuk mengetahui bentuk-bentuk jamaknya secara detail, kita harus melihat kamus bahasa Arab. Ini kuncinya, ikhwah. Mungkin ada pertanyaan bagi kita. Tadi dikatakan jamak taksir itu tidak memiliki pola yang baku, tidak memiliki bentuk yang baku. Lantas bagaimana kita mengetahui rojulun jamaknya rijalun, baitun jamaknya buyutun, kenapa tidak biyatun? Kemudian waladun jamaknya auladun, kenapa tidak wuludun atau wiladun? Nah, ini karena memang dia sudah dari sananya seperti itu bahasa Arab. Orang-orang Arab mengatakan jamaknya waladun aulad, kita ikutin aulad. Orang Arab mengatakan jamaknya rojulun rijal, kita ikuti rijal. Nah, cara untuk kita mengetahui hal tersebut adalah dengan merujuk ke kamus. Merujuk ke kamus itu cara pertama, kita merujuk ke kamus. Nah, setelah kita bisa merujuk ke kamus, tinggal bisa mengkiaskan ke pola-pola yang ada. Nah, jadi rujuknya ke kamus. Kemudian catatan berikutnya adalah al-khamsah, isim-isim yang 5, yang sekawan semuanya, disebut dengan asma al-khamsah. Baik, kita baca di sini. Al-asma al-khamsah artinya adalah isim-isim yang 5, yaitu satu kelompok isim yang sama bentuk dan sama pula perubahannya. Jadi karena dia memiliki kesamaan 5-5-nya, baik sama bentuknya atau sama perubahannya, maka dia satu golongan semuanya. Dan karena jumlahnya 5 disebut dengan asma al-khamsah, isim-isim yang 5. Isim-isim tersebut adalah halaman berikutnya. Isim-isim tersebut adalah abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Apa makna abun, ikhwah? Ayah, nah, akhun saudara, nah, akhun saudara. Hamun, hamun makna hamun? Nah, hamun bermakna ipar, atau terkadang ini juga digunakan sebagai kita punya orang tua, cuman orang tuanya ini dari istri kita, apa sebetulnya? Kadang juga disebut dengan mertua. Ipar juga bisa kadang disebut dengan mertua. Cuman lebih sering digunakan, banyak menggunakan ipar. Terus kemudian fu, apa makna fu? Mulut, yaitu asalnya famun, kemudian fu, mulut. Kemudian zu, apa makna zu? Nah, zu maknanya memilik. Zu, pemilik. Nanti ketika dia ditambahkan dengan malin, zu malin maknanya pemilik harta. Terus kemudian zu zaujatin, pemilik istri. Terus julukan bagi sahabat Utsman bin Affan apa namanya? Dzun Nurain, Zu an-Nuraini. Zu maknanya memiliki, Nuraini artinya nurani, cahaya, dua cahaya. Pemilik dua cahaya, maksudnya sahabat yang menikahi dua putri Nabi, maka disebut Dzun Nurain, pemilik istri atau pemilik dua cahaya. Nah, kalau di kitab nahwu secara umum, dan kebanyakan itu menggunakan istilah malin untuk pendamping dari kata zu, sehingga banyak ditemukan zu malin, zu malin, zu malin, zu malin. Itu berasal dari istilah yang dibuat oleh Al-Imam As-Sanhaji dalam kitabnya Al-Ajurumiyah. Namun ini sedikit dikritik oleh Syekh Al-Utsaimin. Soyokianya, karena kita thalibul ilmi, maka kita harus ganti kalimat zumalin dengan zu ilmin. Itu lebih baik dan itu lebih sesuai dengan keadaan. Jangan kita katakan zumalin, tapi kita katakan
dzu ilmin. Nah, jadi kita lebih bagus menggunakan istilah dzu ilmin karena sesuai dengan keadaan kita sebagai talibul ilmi, dzu ilmin. Nah, ini bisa Anda lihat di kitab beliau syarahnya Al-Ajurramiyah dari Syekh Al-Utsaimin. Nah, jadi isim yang 5 tadi, abun 1, akhun 2, hamun 3, fud 4 dan dzu 5, ini dia memiliki satu kesamaan ciri-ciri dan satu kesamaan bentuk dan satu kesamaan perubahan. Antum perhatikan 5 isim tadi ini di sebelah kanannya itu urutan abuka, akhuka, hamuka, fuka dan dumalin. Apa kesamaannya? Yaitu sama-sama ada huruf wawunya setelahnya. Asalnya abun, ketika disambung menjadi abu harus ada tambahan waw. Asalnya akhun, ketika disambung harus ada tambahan waw, akhu. Asalnya hamun, ketika disambung harus menjadi hamu, ada tambahan waw. Itu kesamaan yang pertama. Kesamaan yang kedua, ketika mansub dia sama-sama dengan fathah. Abuka berubah menjadi abaka. Akhuka berubah menjadi akhoka. Hamuka berubah menjadi hamaka. Fuka berubah menjadi faka. Dzu malin berubah menjadi dzu ma'adzi malin. Dzu malin berubah menjadi dzi malin. Nah, yang kedua, afwan faka sekarang dza malin mansub dulu. Ini dia memiliki kesamaan, yaitu kesamaannya dengan alif. Nah, sekarang kesamaan yang ya, abuka, abaka berubah menjadi abika. Akhoka, akhuka berubah menjadi akhika. Kemudian hamika, fika dan zimalin. Nah, Mas antum. Taib. Kita cukupkan dulu ikhlas sampai sini. Nastari hawalan. Insyaallah kita lanjut sesi berikutnya jam 9:30 insyaallah. Kemudian kita selesaikan 9:30 sampai jam 11 atau 11:30 nanti insyaallah taala. Taib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.